Shalom adik-adik, selamat datang di Ibadah Online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Tiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kakak percaya kalian semua luar biasa, sehat-sehat semua. Oke, kakak kalian apa kabar kakak Kayla? Sehat dong. Sehat dong ya, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Adik-adik selamat berjumpa di ibadah online kita hari ini. Kakak berharap kalian sudah duduk manis, ibadah bersama papa mama kalian ya kakak ya? Iya, oke. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Lisma. Dan nama kakak Ila. Kakak Kayla. Oke, yuk kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk ikuti kakak berdoa ya. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk hari ini. Kami boleh beribadah online di rumah kami. Tuhan Yesus, pimpin ya ibadah kami, agar ibadah kami berkenan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk ajak papa mama kalian, ajak adik-adik kalian, ajak kakak kalian. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk kak. Ayo tepuk tangannya yuk. Ayo tepuk tangan. Bisa digoyang badannya kanan kiri. Oke pinter. Ayo kasih senyum yang baik buat Tuhan Yesus ya. Amin. Kita mau nyanyi kasih Yesus. Masih ingat gerakannya ya adik-adik? Yuk sama-sama. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi ya, yang semangat yuk. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk sama-sama yuk. Kasih Yesus. Mana suaranya kakak belum dengar? Indah-indah oh indah. Lagi ya. Katakan kasih Yesus. Indah-indah oh indah. Kasih indah-indah oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari bintang. Lebih indah dari di langit. Lebih indah dari di taman. Oh Yesusku. Katakan lebih indah. Lebih indah dari amin. Bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Katakan oh Yesusku. Sekali lagi ya. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kalian duduk yang tertib di rumah. Kita mau siapkan hati kita yuk. Semua duduk yang manis. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik ingat, meskipun di rumah, Tuhan Yesus hadir di rumah kalian. Tuhan Yesus ada di rumah kalian. Kakak percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus ada
ada beserta kita dimanapun kita berada. Amin. Amin Kakak Kela. Amin. Yuk kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari tutup matamu. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Angkat tanganmu tinggi-tinggi nak buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Yesus ku panggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yuk. Yesus Ku panggil, Yesus ku undang masuk. dalam hati. Amin. Angkat tanganmu nak, katakan Yesus. Yesus, Ku panggil Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin menuntun, setiap langkah hidupku. sucikan Kuduskan. Sekali lagi ya, kita mau panggil Tuhan Yesus sama-sama yuk. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus. Yesus masuk dalam hatiku. Ayo panggil Tuhan Yesus. Yesus. Yesus masuk dalam hatiku. Ayo sama-sama memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. sucikan Kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Ayo sekarang angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Ayo sekarang mulai sembah. Mulai sembah Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Ayo sekarang ambil sikap berdoamu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yuk ambil Alkitab kalian yuk. Kita mau baca sama-sama yuk. Kita mau buka Alkitab kita di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 17. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya adik-adik, siapa yang di sini pernah lihat kolam? Ada kolam apa saja di sekitar kalian? Ada kolam ikan, kolam renang. Iya, ini ada namanya kolam Bethesda. Bethesda itu artinya adalah anugerah, kemurahan. Ini kolam yang spesial adik-adik. Kenapa spesial Kak? Karena di kolam ini banyak sekali orang-orang yang sakit berkumpul. Ada orang yang sakit buta, ada orang yang sakit tuli, sakit kusta. Mereka menunggu di kolam Bethesda. Kira-kira ngapain ya mereka nunggu di kolam Bethesda adik-adik? Oh ternyata adik-adik
di kolam Bethesda ini sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun ke kolam ini. Menggoncangkan air kolam ini adik-adik. Firman Tuhan katakan waktu air ini bergoncang, air kolamnya bergoncang, orang-orang yang sakit di situ kalau mereka masuk ke dalam kolam itu mereka akan sembuh. Mereka akan terima kesembuhan. Ternyata adik-adik di sana selain orang-orang yang sakit ada juga orang yang sakit lumpuh adik-adik. Orang yang lumpuh ini ya adik-adik dia mau masuk ke kolam ini. Tapi gimana ya adik-adik ya? Badannya lumpuh. Dia mau duluan masuk ke dalam kolam. Sudah ada orang lain yang mendahuluinya. Firman Tuhan katakan orang lumpuh ini selama 38 tahun adik-adik menderita kelumpuhan. Aduh kasihan sekali adik-adik ya. Gak ada yang bantu dia untuk masuk dalam kolam ini. Setiap kali ada malaikat Tuhan turun menggoncangkan air. Orang ini mau turun, orang lumpuh ini mau turun ke kolam. Kedahuluan lagi sama yang lain. Dia nunggu saatnya. Aduh kapan waktunya nih buat aku sembuh. Sedih sekali adik-adik. Ya, adik-adik bayangkan 38 tahun dia mengalami penyakit ini. Tapi suatu hari adik-adik ada Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Tuhan datang ke kolam Bethesda. Tuhan lihat orang lumpuh ini adik-adik. Wah, Tuhan tahu loh orang lumpuh ini sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tuhan tahu bahwa orang ini merindukan kesembuhan. Tuhan lihat orang lumpuh ini, dia tanya, apakah engkau mau sembuh? Orang lumpuh ini bilang begini, Tuhan gak ada yang bawa aku ke tengah kolam. Waktu aku mau masuk ke kolam selalu keduluan. Gak ada yang mau bantu aku. Wah adik-adik dia gak tahu kalau yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan mau menawarkan kesembuhan buat orang ini. Tuhan bilang sama orang lumpuh ini, bangun, berdiri, angkat tilammu. Wah adik-adik, seketika itu juga orang lumpuh ini dengar, dia taat sama Tuhan. Dia bangun, dia berdiri, dia angkat tilamnya. Wah sembuh adik-adik, dia terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Wah luar biasa Tuhan kita ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat sekali. Tapi orang lumpuh ini belum sempat bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah berlalu meninggalkan orang lumpuh ini. Wah kemana ya? Dia cari-cari. Ternyata adik-adik dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam bait Allah. Adik coba lihat yuk. Coba kita buka Alkitab kita lihat di ayat yang ke-14. Ya, di sana orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa tuh kata Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini? Coba. Kalian boleh baca. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wah adik-adik, ternyata bukan hanya penyakitnya saja yang disembuhkan. Tapi Tuhan bilang sama orang lumpuh ini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Wah adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Bukan hanya kesembuhan yang diterima sama orang lumpuh ini, tetapi Tuhan mau mengampuni dosa orang lumpuh ini adik-adik. Luar biasa sekali ya adik-adik ya Tuhan kita. Tuhan begitu mengasihi orang lumpuh ini. Ya, dia lihat bahwa orang lumpuh ini bukan hanya perlu kesembuhan, tapi orang lumpuh ini perlu diselamatkan adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang lumpuh ini adik-adik. Siapa yang di sini mau datang sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan. Wah adik-adik jangan ragu-ragu. Ketika kalian datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kalian. Amin. Karena Tuhan kita begitu mengasihi kalian. Tuhan Yesus begitu sayang sama kalian. Amin. Bukan hanya kesembuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kamu. Amin adik-adik. Coba kita lihat lagi yuk. Ayat yang ke-17. Tuhan bilang begini nih adik-adik. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Adik-adik, Tuhan Yesus bekerja dari dulu sampai dengan sekarang, sampai selama-lamanya adik-adik. Artinya apa adik-adik? Artinya ada mujizat yang akan Tuhan Yesus lakukan buat kita semua sampai juga hari ini. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat sampai dengan hari ini? Ya,
kalian bisa datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan biar aku boleh disembuhkan. Bukan hanya aku disembuhkan Tuhan, tapi Tuhan lihat kedalaman hatiku. Kalau aku ada dosa yang tersembunyi Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan. Karena Tuhan pasti mau mengampuni aku. Amin adik-adik. Ya, adik-adik juga bisa berdoa buat orang lain. Ya, karena adik-adik diberikan Tuhan kuasa. Adik minta sama Tuhan supaya hati kalian dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Kalian bisa merasakan bahwa banyak orang yang menderita perlu Tuhan Yesus. Ya, kalian bisa berdoa, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Indonesia, pulihkan orang-orang sakit yang ada di Indonesia Tuhan. Mereka butuh keselamatan dari Tuhan. Ya, bisa adik-adik di rumah kalian bisa berdoa. Amin. Mau berdoa? Ya, doa yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan akan mendatangkan mujizat loh adik-adik. Tuhan akan melakukan mujizat buat setiap orang-orang yang kalian doakan. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama kita berdoa yuk semuanya yuk. Yuk kita angkat tangan kita yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus pulihkan Indonesia Tuhan. Setiap orang-orang yang sakit Tuhan selamatkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita percaya doa kalian pasti Tuhan dengar. Amin. Oh iya. Kakak sekarang mau kasih tahu ada ayat hafalan buat kalian di rumah. Oke, yuk kita lihat yuk, catat ya ayat hafalannya ya. Filipi 4, yuk dibuka yuk. Filipi 4 ayat 5. Sudah? Yang bisa baca? Sama-sama dengan kakak kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Oke? Oke, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, ayo kita ikuti ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wah, pintar. Coba ulangi lagi. Coba pakai gerakannya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wah, kalian hebat, pintar-pintar. Jadi firman Tuhan hari ini adik-adik, kalian bisa berdoa, minta sama Tuhan hati yang penuh belas kasihan. Supaya kalian bisa merasakan penderitaan orang banyak. Kalian minta supaya Tuhan melakukan mujizat buat orang-orang itu. Supaya Tuhan sembuhkan buat orang-orang yang sakit. Amin. Tuhan akan pakai kalian. Doa kalian, doa yang penuh kasih akan menyembuhkan. Akan membuat Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom, kakak gereja anak ingin memberitahukan bahwa ibadah online gereja anak akan dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga pada pukul 8.30 pagi. Jadi, jangan lewatkan ya. Shalom Papa Mama, kakak gereja anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Ayo adik kita berdoa yuk. Taruh Alkitab kalian, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Tuhan mengampuni dosa kami. Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan yang masih terjadi sampai dengan hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa kami Tuhan mengalami mujizat ya Tuhan. Mengalami kesembuhan, mengalami pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Buat firman Tuhan, buat hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayo adik kita angkat tangan kita yuk. Kita mau berdoa sama Tuhan, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus,
penyertaan daripada Allah Roh Kudus, penghiburan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami. Kami yang percaya, kami mau berkata, sama-sama katakan, amin.